Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 8 Juli 2025 dengan tema Iman dan Kesetiaan. Firman Tuhan diambil dari Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Dilanjutkan dengan Kitab Bilangan pasal 32 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 14. Dilanjutkan Kitab Bilangan 32 ayat 11 sampai dengan 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kami yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk hari ini kami ada kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 14. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sekarang lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun hari ini. Namun hari ini pun aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanku dulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai hari ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dilanjutkan Kitab Bilangan pasal 32 ayat 11 sampai dengan 12, terjemahan baru 2. Sesungguhnya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas, dan Yosua bin Nun, sebab mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Sobat WB yang terkasih,
Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Apa perintah Musa kepada Kaleb bin Yefune dan bagaimana Kaleb menjalankan perintah tersebut? Menurutmu, bagaimana iman dan kesetiaan Kaleb kepada Tuhan? Lalu, apa upah dan pujian dari Tuhan kepada Kaleb? Bisa kita baca di kitab Bilangan 32 ayat 11 sampai dengan 12 terjemahan baru 2. Sobat WB yang terkasih, Kaleb bin Yefune namanya tidak setenar Yosua, rekan sekerjanya sewaktu bangsa Israel merebut tanah perjanjian. Namun, Allah begitu memuji iman dan kesetiaan Kaleb bin Yefune. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ada di kitab Bilangan 32 pasal 12 terjemahan baru 2. Mengapa Kaleb bisa mendapat pujian dari Tuhan? Imannya kepada Tuhan membuat Kaleb memberitakan kabar yang baik dan benar kepada bangsa Israel ketika dia diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Pada waktu itu usia Kaleb 40 tahun. Dia percaya bahwa bangsa Israel dapat memasuki Kanaan karena ada Tuhan yang menyertainya. Yang kedua, Tuhan melihat kesetiaan Kaleb. Pada masa tuanya, Kaleb kembali berperang melawan suku Enak dan akhirnya dia merebut Hebron pada usia 85 tahun. Kaleb tetap setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya dan upah kesetiaannya Allah memberikan apa yang telah dijanjikan kepada Kaleb. Allah menemukan keteguhan iman dan kesetiaan Kaleb. Sebab itu, Allah memuji Kaleb. Sobat WB yang terkasih, adakah Allah juga menemukan iman dan kesetiaan di dalam hidup kita? Sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus, seharusnya iman dan kesetiaan kita kepada Allah juga menjadi bagian dalam hidup kita. Yesus telah membayar dengan darahnya yang mahal demi keselamatan kita. Dia yang menghalau segala musuh kita. Dia juga yang memberikan hidup kekal di sorga. Oleh sebab itu sudah selayaknya kita menaruh iman dan kesetiaan kita hanya kepada Yesus. Sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk kami tetap selalu beriman dan setia kepada Engkau. Bimbing kami Tuhan untuk kami selalu semakin dekat dengan Engkau, supaya kami juga selalu membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami selalu setia kepada Engkau. Kami tahu Engkau yang terlebih dahulu menyelamatkan kami semua. Sudah selayaknya kami beriman dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa mengejar kebenaran dan kesetiaan akan menemukan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amsal 21 ayat 21, Alkitab yang terbuka.